Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada sebuah pesantren tua bernama Darul Miftah. Pesantren ini berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu. Bangunannya masih bergaya lama, temboknya tebal, jendelanya kayu, dan beberapa bagian terlihat rapuh dimakan usia. Tapi bukan itu yang membuat pesantren ini dikenal. Yang membuatnya terkenal adalah perpustakaannya. Konon, di perpustakaan pesantren ini ada sebuah rak tua. Rak yang dipenuhi kitab-kitab kuno. Dan di antara kitab-kitab itu, ada satu kitab yang tidak boleh dibuka siapapun. Cerita ini berawal dari seorang remaja bernama Arif. Arif, anak bandel yang selalu membuat masalah. Ia sering bolos sekolah, tawuran, bahkan pernah hampir dikeluarkan. Orang tuanya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai akhirnya, mereka memasukkan Arif ke pesantren Darul Miftah dengan harapan Arif bisa berubah. Awalnya, Arif membenci tempat itu. Hidup di pesantren terasa membosankan. Tidak ada hiburan, tidak ada kawan, hanya belajar kitab, salat, mengaji, tidur, lalu begitu lagi setiap harinya. Tapi, perlahan ia mulai punya teman. Ada Bima, santri humoris yang selalu punya cerita lucu, dan Jafar, santri pendiam tapi disegani banyak orang. Ketiganya sering berkumpul diam-diam di malam hari, berbagi cerita, dan terkadang melakukan kenakalan kecil. Sampai suatu malam, mereka sedang duduk di serambi pesantren, ketika Jafar mulai bercerita tentang perpustakaan tua. Katanya, ada sebuah kitab yang sudah puluhan tahun disimpan di sana. Kitab itu ditulis tangan, bercampur dengan simbol-simbol aneh yang tidak pernah diajarkan di pesantren manapun. Kitab itu disebut-sebut bisa mendatangkan sesuatu. Tapi, dengan harga yang sangat mahal. Bima menertawakan cerita itu. Ia menganggapnya hanya dongeng untuk menakuti santri baru. Namun, bagi Arif yang bandel dan penuh rasa penasaran, cerita itu justru menyalakan api keingintahuan. Malam itu, ia memutuskan, ia akan mencari kitab itu. Beberapa hari kemudian, Arif sengaja menunggu semua orang tidur. Lalu, dengan langkah hati-hati, ia menyelinap ke perpustakaan pesantren. Perpustakaan itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Rak-rak kayunya dipenuhi debu, dan beberapa kitab terlihat rapuh, seolah tinggal menunggu waktu untuk hancur. Dan di sudut paling belakang, Arif menemukannya. Sebuah rak tua, dengan kitab yang berbeda dari lainnya. Kitab itu besar, kulitnya hitam kecoklatan, sudah mengelupas dimakan waktu. Tidak ada judul. Tidak ada nama penulis. Tapi entah kenapa, kitab itu seperti memanggilnya. Dengan tangan bergetar, Arif membuka halaman pertama. Tulisan Arab gundul memenuhi halaman, tapi di sela-selanya, ada simbol-simbol aneh. Simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bentuknya seperti mata, segitiga, dan huruf-huruf asing. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Pelan, samar. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Arif. Ia kaget, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya rak-rak kosong dan kegelapan. Sejak malam itu, Arif tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya, Arif mulai mendengar bisikan setiap kali sendirian. Kadang di kamarnya, kadang saat sedang berwudhu, kadang bahkan saat ia sedang salat. Bisikan itu menyebut namanya, dan terkadang tertawa kecil. Bukan hanya itu, Arif mulai melihat hal-hal aneh. Suatu malam, ia melihat seorang santri berjalan menuju asrama. Tapi, beberapa detik kemudian, ia melihat santri yang sama berjalan dari arah berlawanan. Seolah ada dua orang yang identik. Bayangan yang tidak seharusnya ada. Bima mulai curiga. Ia melihat Arif sering melamun, kadang berbicara sendiri. Dan yang paling menakutkan, suatu kali, saat Bima menoleh ke arah Arif, ia melihat wajahnya berubah. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan keriput seperti orang tua renta. Tapi hanya sesaat. Begitu ia mengucek matanya, wajah Arif kembali normal. Bima ketakutan, tapi Arif hanya tersenyum. Senyum yang tidak terasa seperti senyum Arif biasanya. Tragedi pertama terjadi pada Jafar. Suatu pagi, santri lain menemukan Jafar tergeletak di musola. Matanya terbuka lebar, wajahnya ketakutan,
dan ia sudah tidak bernyawa. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tapi Arif tahu. Malam sebelumnya, ia sempat melihat bayangan Jafar duduk di dekat rak kitab. Bayangan yang sama dengan yang pernah ia lihat pada santri lain. Dan kini, Jafar sudah mati. Belum seminggu berlalu, tragedi berikutnya terjadi. Bima, sahabat dekat Arif, mulai ketakutan setiap malam. Ia bermimpi dikejar bayangan hitam, bayangan yang bentuknya menyerupai dirinya sendiri. Sampai suatu pagi, Bima tidak bangun lagi. Ia ditemukan meninggal di kamarnya, tubuhnya dingin, dengan wajah pucat ketakutan. Kini, hanya Arif yang tersisa. Dan saat ia melihat ke cermin, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin itu, berdiri dirinya sendiri. Tapi bukan cermin biasa. Bayangan itu menatapnya, tersenyum, dan tidak bergerak sama sekali, meski Arif berusaha menggerakkan tubuhnya. Bayangan itu hidup. Para ustadz pesantren akhirnya turun tangan. Mereka memanggil Arif, mendesaknya untuk bercerita. Dan dengan tubuh gemetar, Arif menceritakan semuanya. Tentang kitab itu, tentang bisikan, dan tentang bayangan yang terus mengikutinya. Salah satu ustadz kemudian berkata pelan, "Kitab itu bukan kitab biasa. Dulu, ada seorang santri yang kerasukan setelah membacanya. Santri itu meninggal, tapi ruhnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia terperangkap di dalam kitab, menunggu orang baru, untuk menjadi inang." Semua orang terdiam. Mereka sadar, Arif sudah menjadi inang berikutnya. Malam itu, Arif dibawa ke pemakaman pesantren. Para ustadz membaca ayat-ayat suci, mencoba melepaskan jin yang menempel padanya. Arif berteriak, tubuhnya menggeliat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Suara tangis, suara tawa, bercampur jadi satu. Dan tiba-tiba, Arif tertawa. Tapi tawanya bukan tawa Arif. Suara itu berat, serak, dan terdengar tua. Semua orang yang ada di situ bergidik ngeri. Ritual itu gagal. Beberapa hari kemudian, pesantren Darul Miftah menutup perpustakaan tuanya untuk selamanya. Rak kitab itu dikunci, bahkan disemen agar tidak bisa dibuka lagi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Arif. Ada yang bilang ia dikirim ke pesantren lain untuk diruqyah. Ada yang bilang ia sudah meninggal. Tapi ada juga yang percaya Arif masih hidup di dalam pesantren itu. Dan pada malam-malam tertentu, santri yang tidur di dekat perpustakaan sering mendengar bisikan samar, memanggil Arif.